Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan di tahun ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini, baik amalan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dengan hadis secara bertubi-tubi. Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab, mengharap ganjaran pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Dalam redaksi yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadan, maksudnya salat tarawih karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Salat tarawih peluntur dosa. Redaksi yang lain, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam qadar, yaitu qiyamul lail,
pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail pada saat Lailatul Qadar, peluntur dosa. Apa yang enggak peluntur dosa? Makanya betul kalau Ramadan ini syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warrafas. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, zakat fitri bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan, tanda kutip, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Dalam hal ini kita bisa ambil kesimpulan, zakat fitrah yang nanti kita tunaikan di akhir Ramadan juga membersihkan dosa-dosa kita. Kurang apa Ramadan ini sudah? Berarti betul-betul bulan ampunan. Maka kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang perusak pahala puasa. Perusak pahala puasa. Namun sebelum materi ini berjalan lebih jauh, saya akan membacakan 3 dalil terlebih dahulu. 3-tiganya bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagai kata pengantar, 3 dalil terlebih dahulu kami bacakan. Yang mana 3 dalil ini memberikan kesimpulan kepada kita akan munculnya orang-orang yang gagal total Ramadannya, orang-orang yang rusak puasanya. Nah, seperti apakah itu dalilnya? Dalil yang pertama. Dalil yang pertama adalah disebutkan di dalam riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-997 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaiki mimbar, maka beliau mengucapkan amin amin amin, amin 3 kali. Mengucapkan amin 3 kali. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin amin amin. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, Anda menaiki mimbar dan Anda mengucapkan amin 3 kali. Apa maksudnya? Tidak ada orang yang berdoa, tidak ada yang memimpin doa, tapi Anda mengucapkan amin, amin, amin. Apa itu artinya amin? Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Inna Jibril alaihi salam atani faqala, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam datang menemuiku, lalu dia berkata, rupanya perkataan malaikat Jibril inilah yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sahabat tidak mengetahuinya kehadiran malaikat Jibril tersebut, tetapi Nabi tahu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
yang mengucapkan malaikat Jibril, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tidak akan pernah meleset doanya. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat dosa dan maksiat ya malaikat. Gak ada lagi. Sebaliknya, satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang suka berbuat maksiat iblis. Manusia beda lagi. Makhluk ciptaan Allah yang kadang taat, kadang belunak, itu manusia. Kadang taat, kadang maksiat, itu menungso, manusia. Malaikat tidak, taat terus, nggak ada dosa. Nggak ada malaikat bujuk, nggak ada. Nggak ada malaikat terus berbuat curang, nggak ada. Taat terus. Sujud ya sujud sampai kiamat, sujud terus. Berarti ucapannya mustahil meleset. Mustahil tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berdoa malaikat terbaik, Rasul dari kalangan para malaikat. Loh, malaikat itu juga ada Rasulnya, ada. Makanya Nabi kalau sholat tahajud, beliau seringkali ketika doa istiftah, doa iftitah, itu beliau kalau tahajud tidak membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Enggak, bukan. Nabi kalau tahajud yang beliau baca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, 3 malaikat disebut oleh Nabi doa iftitah, bukan Allahumma ba'id. Jibril, Mikail, Israfil, peniup sangkakala nanti di hari kiamat. Karena 3 malaikat inilah Rasul dari kalangan para malaikat. Itu dikatakan oleh hadis atau yang sahih, riwayat yang sahih, dan disebutkan oleh para alim ulama. Jadi di kalangan para malaikat ada Rasulnya, Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat terbesar yang Allah ciptakan, Jibril. Yang kata Nabi, Jibril memiliki 600 sayap dalam hadis riwayat Bukhari. Yang satu sayapnya apabila dikepakkan, langit dan bumi full, penuh. Ini 600. Kalau malaikatnya sudah sebesar ini, lalu bagaimana dengan sang Khalik, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Malaikatnya kayak gini besarnya. Baik. Nah, ini malaikat Jibril yang berdoa, yang mengaminkan manusia terbaik di seantero alam raya. Yang mengaminkan kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, manusia yang terbaik, yang akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki attitude, budi pekerti yang baik Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam dirimu Muhammad suri tauladan yang terbaik. Manusia best of the best. Kiainya kiai. Gak ada lagi sudah, gak ada lagi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengaminkan manusia terbaik. Yang berdoa malaikat terbaik. Mustahil meleset, mustahil. Apa doanya? Doanya, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Artinya, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan, padahal Ramadan ini bulan ampunan, dia tidak mendapatkan ampunan, maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah akan jauhkan dia dari surga. Masuk neraka, dijauhkan dari surga. Fakultu, maka aku mengucapkan amin, kabulkan ya Allah. Masukkan ke neraka, jauhkan dari surga. Ini amin pertama. Amin yang kedua dan amin yang ketiga, ini insya Allah di lain kesempatan ya. Karena amin yang kedua terkait dengan anak yang durhaka kepada orang tua, dia tidak berbakti. Sedangkan amin yang ketiga adalah, yaitu disebutkan, yaitu di dalam hadis tersebut, ini kaitannya bukan dengan materi kita.
pada pagi hari ini. Jadi kita cocokkan dengan yang materi kita saja. Adapun untuk amin yang kedua dan yang ketiga, insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, jadi ini penggalan hadis. Saya tidak bacakan secara keseluruhan. Nah, itu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, dalil yang kedua, yang menunjukkan gagal total Ramadannya, rusak pahala puasanya. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-999 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man hurima khairaha faqad hurima, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penggalan hadis. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka ia benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Kalau Ramadan saja tidak mendapatkan kebaikan, apalagi selain Ramadan. Sedangkan Ramadan ini sayyidus syuhur, raja penghulu dari seluruh bulan. Karena Ramadan ini memiliki banyak nama, Bapak Ibu sekalian. Ramadan ini memiliki banyak nama lain. Dan kata para alim ulama, sesuatu itu kalau memiliki banyak nama, maka itu pasti istimewa. Saya ulang ya, sesuatu apabila memiliki banyak nama, maka dia pasti istimewa. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau punya banyak nama. Banyak. Jadi nama Nabi kita bukan hanya Muhammad, tetapi banyak. Kalau tidak salah lebih dari 5. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, riwayatnya adalah riwayat Muslim, hadis yang ke 2354 dalam riwayat Muslim. Nah ini kita lihat, di mana bersumber dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna li asma'an, sesungguhnya saya memiliki banyak nama. Saya memiliki beberapa nama. Yang pertama kata Nabi sendiri yang mengatakan, ana Muhammad, saya bernama Muhammad, artinya yang terpuji. 2, wa ana Ahmad, saya bernama Ahmad, artinya yang paling terpuji. Ya, nama Nabi kita ini. Yang ketiga, wa ana al-mahi, saya memiliki nama al-mahi. Al-mahi, apa itu al-mahi? Al-mahi artinya adalah alladzi yamhullahu biyal kufr. Al-mahi itu penumpas, maksudnya penumpas kesyirikan, kekufuran. Tuh, nama Nabi kita al-mahi. Yang nomor berikutnya, nomor 4, nama Nabi kita Al-Hashir. Apa artinya Al-Hashir? Pengumpul. Maksudnya pengumpul, alladzi yuksharun nasu ala qadamayya. Seluruh manusia nanti di hari kiamat, mereka akan berkumpul di dekat kakiku. Mereka minta syafaat. Makanya Nabi kita punya nama Al-Hashir. Tuh. Yang berikutnya, Nabi mengatakan, wa ana al-aqib, aku punya nama al-aqib. Apa itu al-aqib? Penutup. Maksudnya penutup, alladzi laisa ba'dahu ahad, tidak ada satupun nabi dan rasul setelah aku. Aku adalah nabi penutup, rasul penutup, terakhir. Nah, seperti itu ya. Ternyata ini kan 5 yang kita dengarkan tadi. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ternyata Nabi punya nama yang lain juga. Bersumber dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ada tambahan, Nabi memiliki nama Al-Muqaffa. Apa itu Al-Muqaffa? Sama dengan Al-Aqib, yaitu penutup. Bahkan Nabi juga punya nama Rauf. Aku bernama Rauf. Apa itu Rauf? Penyantun. Karena Nabi kita ini penyantun. Aku juga bernama Rahim. Apa itu Rahim? Penyayang. Ini nama-nama Nabi ini. Berarti kesimpulannya, Nabi kita istimewa karena memiliki nama
yaitu banyak sekali nama lain. Ramadan juga begitu. Banyak nama lainnya Ramadan. Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, Syahrul Siyam, ya, Syahrul Maghfirah, Syahrul Itqum Minan Nar, Syahrul Rahmah. Ada 15 kalau nggak salah nama lain Ramadan. 15 nama lain. Syahrul Jihad wal Falah, Syahrul Ukhuwah, Syahrul Lailatul Qadar, Syahrul Sabr, bulan kesabaran. 15 nama. Ya. Ternyata Nabi tadi mengatakan, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia benar-benar tidak mendapatkan apapun. Dia nggak dapat apa-apa. Lalu Ramadan aja sudah nggak dapat pahala, nggak dapat kebaikan. Apalagi selain Ramadan. Ya, baik. Ini yang nomor 2, yang terakhir. Dalil yang ketiga adalah dalil yang tidak kalah horornya, riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1083 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar saja. Dalam riwayat ada tambahan wal atosh, dan rasa haus. Lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Hanya itu, nggak lebih. Sia-sia puasanya. Lalu berikutnya, berapa banyak orang-orang yang sholat tarawih. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat tarawihnya illa sahar, hanya dianggap begadang oleh Allah. Tarawihnya tidak dapat pahala apa-apa. Berarti gagal total. Gagal total, rusak pahala puasanya sudah. Sia-sia. Keluar Ramadan nggak dapat apa-apa. Siapa mereka ini, Ustaz? Siapa ciri-ciri orang seperti ini, siapa? Baik, saya sebutkan satu persatu. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang pertama yang Ramadannya rusak, gagal total adalah mereka yang ketika berpuasa di bulan Ramadan tanpa ilmu. Itu nomor satu dulu itu. Tanpa ilmu, tidak disertai dengan ilmu. Sedangkan ibadah tanpa ilmu rusak. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama besar, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya, karena nggak pakai ilmu. Orang sholat butuh ilmunya, bagaimana cara takbiratul ihram yang benar, bersedekap yang benar, apa itu pembatal sholat, rukun sholat, syarat sahnya sholat, harus tahu ilmunya. Orang menunaikan zakat harus tahu ilmunya. Puasa Ramadan, haji, apalagi haji, harus mengikuti ilmu manasik haji, umrah, bahkan menikah harus tahu ilmu. Orang menikah tanpa ilmu, jangan harap rumah tangganya akan langgeng sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Pasti rumah tangga itu berakhir ibarat kapal karam di tengah lautan. Jadi rumah tangga itu akan berakhir di meja hijau alias talak atau perceraian, karena gak punya ilmu. Semuanya butuh ilmu. Ya. Nah, saya tunjukkan contoh orang di bulan Ramadan yang tanpa ilmu, karena nggak paham ilmu. Contoh, di sana sini kita masih sering melihat sholat tarawih yang ngebut-ngebut, karena nggak punya ilmu. Sholat tarawih itu santai, tidak kemudian terlalu cepat, tidak, santai, tumak nina. Kenapa? Karena tumak nina itu rukun sholat, sedangkan khusyuk bukan rukun sholat. Tumak nina itu wajib, khusyuk itu sunnah. Itu jumhur ulama. Ya. Tumak nina, tenang, tidak tergesa-gesa, itu rukun sholat. Sehingga orang kehilangan rukun sholat
maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, Nabi pernah melihat ada seseorang yang rokok dan sujudnya seperti orang yang mematuk. Jadi terlalu cepat, terlalu cepat. Itu kata Nabi, orang ini kalau meninggal, maka dia matinya tidak di atas ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kutip, tidak di atas ajaran agama Muhammad. Nah terus mati apa? Hati-hati loh. Hati-hati karena nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Ya, cepet-cepetan. Baik, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Orang yang beribadah puasa, apalagi dikaitkan dengan sesuatu yang modern, kontemporer, yang di zaman Nabi tidak ada. Contoh, muncul pendapat orang meneteskan obat ke mata, obat mata, katanya batal. Gak batal. Makanya butuh ilmu, gak batal. Ya, makanya ini semua kan tidak ada di zaman Nabi. Sampai kemarin ada seorang anak muda, hari pertama Ramadan, ini nggak puasa, rokokan. Saya bilang, loh mas, baru hari pertama mas, masa nggak puasa? Sakit? Nggak sakit kan? Kelihatan sehat, masih muda. Kenapa? Loh Pak Ustadz, saya ini ikut sahur tadi. Loh katanya kalau rokokan itu nggak membatalkan. Jarene sopo? Lah ini nggak punya ilmu, loh. Terus pakai ngeyel, apa katanya? Lah ini pentingnya ilmu disampaikan kepada mereka. Apa kata mereka? Loh sekarang apa bedanya orang puasa pakai inhaler? Nah, kena kau. Berarti Anda samakan dengan inhaler. Taib. Tahu hukumnya? Orang puasa pakai inhaler, maka itu cuma berhenti di paru-paru, di dada. Sedangkan rokok, Anda mau tanya sama dokter siapapun, silakan. Rokok itu tidak hanya merusak paru-paru, bukan. Orang merokok, entah rokok elektrik atau apapun, maka dia masuknya ke lambung, ke usus, dan yang lainnya. Bukan sampai ke paru-paru. Inhaler sampai paru-paru, mas. Kalau rokok asapnya itu lambung, sama paru, sama usus dan yang lainnya. Berarti pembatal puasa. Oh ya saya katanya, nah ya kan. Apa? Makanya orang sebelum puasa mestinya belajar dulu. Ya, ilmu dulu dimiliki. Ya, seperti itu. Terus kemarin ada cerita. Ada keluarga jauh. Ya, berkata kepada saya, hukumnya orang puasa di anestesi. Anestesi nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada. Bagaimana? Apakah sah ataukah tidak? Katanya itu nanti batal. Nah ini harus dirinci dulu. Ketika dia di anestesi dan dia bisa mendapatkan waktu siang, maka puasanya nggak batal. Tapi kalau dia tidak mendapatkan waktu siang, maka batal. Contoh, anestesi jam 8, sadarnya jam 5, batal. Anestesi jam 7 pagi, sadarnya zuhur. Setelah zuhur berarti dia masih mendapatkan waktu siang, gak batal. Oh jadi gitu, ilmu. Harus duduk di majelis taklim. Orang kalau nggak paham, apalagi ini masalah kontemporer, endoskopi. Ketika puasa, apakah membatalkan? Ada yang mengatakan batal. Enggak lah, dilihat dulu, dirinci. Kalau memasukkan kamera ke dalam tubuh kita, terutama lewat hidung atau lewat mulut, itu pakai gel untuk memperlicin dan memudahkan masuknya, batal. Tapi kalau nggak pakai gel, nggak batal. Saya pernah endoskopi. Saya pernah masuk ke hidung, kamera itu masuk untuk melihat pita suara saya. Pada waktu itu betapa sakitnya karena nggak pakai nggak ada gel atau apa, langsung masuk. Allahu Akbar, nggak batal karena tidak ada gel untuk memperlicin. Tapi kalau ada batal. Infus nggak batal kalau yang masuk obat. Tapi kalau yang masuk suplemen makanan, nutrisi ya batal. Ya, Ustadz saya kena diabetes, saya pakai insulin, nggak batal. Obat tetes hidung nggak batal. Obat tetes telinga, kalau itu terus diberi ditetesi terus tiap 2 jam 3 jam sekali karena mungkin gelendangnya itu bermasalah, ya batal. Tapi kalau cukup sekali aja atau 2 kali pagi dan malam, maka nggak batal. Ya, maka ini perlu sekali dipahami terkait dengan ilmu. Ya, baik.
Itu nomor satu ya, nomor satu. Belum lagi yang lainnya ini ya, nanti tambah panjang. Nomor satu. Yang nomor dua, perusak pahala puasa selain tidak memiliki ilmu. Padahal ilmu ini adalah sebelum beramal. Ilmu itu imamnya amal, imamnya amalan soleh. Baik. Yang nomor dua adalah tidak menjaga lisan. Tidak menjaga lisan. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1079, di mana bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, kata-kata kotor, perkataan-perkataan yang jahat, perbuatan jahat, maka Allah tidak butuh kepadanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya dia mau puasa, gak puasa, Allah gak butuh. Bapak Ibu sekalian, memang betul puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya rusak, gagal total. Makanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ini bisa kita dapatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharim. Jika kalian berpuasa, maka puasakanlah pendengaran kalian, puasakan penglihatan kalian, puasakanlah lisan kalian dari dusta dan perkara-perkara yang diharamkan. Lah ini ketika puasa masih melihat tayangan-tayangan di HP, membuka aurat dan seterusnya, gagal total. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan minum, tetapi mata berpuasa, telinga berpuasa, lisan berpuasa, dan seterusnya ya. Baik, ini yang nomor dua, yaitu tidak menjaga lisan. Yang nomor tiga, yang nomor tiga adalah STMJ. Apa STMJ? Saum terus, maksiat tetap jalan. Puasa tapi tetap maksiat, puasa tapi tetap maksiat. Ya, maka yang seperti ini banyak, ya banyak sekali disebutkan di dalam hadis, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1082, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menjelaskan bahwasanya mereka yang masih melakukan perbuatan rofas itu semua hal yang arahnya ke zina, semua hal yang arahnya ke zina. Pandangan mata yang bisa membangkitkan syahwat atau bahkan melakukan zina, maka jelas puasanya, pahala puasanya batal, rusak. Pahala ya, pahalanya rusak karena dia masih bermaksiat. Ini yang nomor tiga. Yang nomor empat, perusak pahala puasa yang keempat adalah tidak menunaikan sholat. Puasa tapi tidak sholat. Puasa ini tapi tidak sholat. Banyak yang seperti ini, banyak. Ya. Contohnya Ustadz kok bilang banyak? Sebelum tak kasih contoh, kita sebutkan dalilnya dulu. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, kita bisa lihat nomor hadisnya nomor 478 dari Buraidah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Artinya, barang siapa meninggalkan salat asar, maka sungguh amalnya telah batal, telah hapus. Ustadz, ninggalkan sholat asar, tidak sholat asar, amalnya terhapus. Iya, berarti kalau tidak sholat duhur nggak apa-apa dong Ustadz.
Ya, berarti nggak sholat subuh nggak apa-apa dong, karena yang disebutkan asar. Tidak, ya, Nabi memang menyebutkannya asar, tapi ingat, asar itu disebut oleh Nabi mewakili sholat fardu yang lainnya. Loh kok bisa? Ya, contoh, tak kasih dalil pembanding. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi pernah bersabda, kita bandingkan sama hadis ini. Nabi mengatakan al-hajju arafah, pendek. Kalau kita tulis di papan tulis itu tidak lebih dari 5 cm. Al-hajju arafah, haji itu kata Nabi arafah. Bukan berarti orang kalau pergi haji sing penting wukuf di arafah, nggak perlu tawaf ifadah, nggak perlu sa'i, nggak perlu lempar jumrah, nggak perlu mabit di Mina, nggak perlu ke Musdalifah cari kerikil. Apa begitu? Enggak. Yang Nabi maksud haji itu arafah. Arafah itu salah satu rukun haji. Satu disebut, yang lain kena mewakili. Jadi itu maksudnya, termasuk yang tadi. Satu disebut asar mewakili, subuh, zuhur, maghrib, isya mewakili. Berarti tidak sholat subuh, gak zuhur, gak maghrib, gak isya, ya sama, amalannya terhapus, ditolak. Semuanya yang dia lakukan, saat terawihnya, saat sodakonya, dia ngasih makan, buka puasa, semuanya dihapus karena tidak sholat. Apalagi Bapak Ibu, saya yakin panjenengan sudah pernah tahu, sholat asar ini punya nama lain, sholat wusta. Apa artinya wusta? Pertengahan. Asar itu sholat pertengahan, pertengahan antara subuh zuhur, bawahnya maghrib isya. Kalau ini sudah tidak sholat, ke atasnya buyar, ke bawahnya terhapus. Makanya dijadikan barometer, patokan, tengah-tengah. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Ustadz tadi janji mau ngasih contoh. Saya sering kali menjumpai yang seperti ini, sering kali sudah. Ya. Apa itu? Kalau sudah ada acara bukber, buka bersama, terutama di beberapa perusahaan instansi pemerintah, instansi baik swasta maupun negeri dan seterusnya ya. Baik, sering kali saya kalau diundang, itu begitu adzan maghrib kita buka, kita batalkan, kita segerakan, istilahnya takjil. Baik, kita batalkan. Maka saya bersama yang lainnya sholat, yang lain tidak. Yang lain saya lihat manajemen, direksi, ya, karena relasi bisnis itu datang semua, wah kakak sambil makan, sambil mereka sampai isya. Sampai masuk isya, maghrib hilang sudah, karena mereka disibukkan kuliner, mereka disibukkan dengan makan, mereka disibukkan ngobrol. Ya apa target tahun ini, ya apa ini, ya apa, maghrib hilang. Ya ini yang dimaksud Nabi, yaitu gagal total Ramadannya. Mereka menyepelekan sesuatu yang hukumnya wajib, yaitu sholat maghrib. Begitu apa ini Isa, lu bisa dan Isa, iya, ya wis dijamak lu. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan hati-hati, nggak boleh ya, sekedarnya saja batalkan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib silakan dilanjutkan buka puasanya, ya. Baik, kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Yang nomor berapa sekarang berarti? Nomor 5. Sebelum masuk nomor 5, saya bacakan satu dalil lagi yang cukup mengerikan. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, riwayat Al-Bazzar, nomornya 539, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu salasatu aslasin. Kata Nabi, solat itu dibagi 3. Solat itu dibagi 3. Apa kata Nabi? At-tuhuru sulus, bersuci itu 1/3. Warruku'us sulus, rokok itu 1/3. Wasujudu sulus,
sujud itu sepertiga. Sholat itu dibagi tiga, bersuci, rokok, sujud, masing-masing sepertiga, sepertiga, sepertiga. Lalu Nabi melanjutkan, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu sairu amali. Apabila dia menyempurnakan tiga hal tadi, wudhunya, bersucinya sempurna, rokok, sujudnya sempurna, maka sholatnya diterima dan amalan yang lain diterima oleh Allah. Lah yang horor itu yang setelahnya ini kalimatnya yang horor. Waman ruddat alaihi salatuhu rudda alaihi sairu amali. Dan barang siapa yang sholatnya tertolak, maka semua amalan yang lain akan terhapus. Barometernya sholat. Makanya panjenengan gak usah kaget, di dalam Al-Quran sholat itu mesti gandengan sama amalan yang lain. Sholat gandengan dengan zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ayatnya mesti gandengan. Maksudnya seakan-akan Allah memberitahukan kita, orang itu meskipun zakatnya miliaran, tapi kalau tidak sholat gak diterima oleh Allah. Nanti tak tunjukkan ada ayat Quran yang bicara tentang ini. Gak diterima amalannya karena dia gak sholat. Terus sholat gandengan dengan sabar. Wasta'inu bis sobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tuh. Maksudnya apa? Orang itu kalau kena musibah, kehilangan harta, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan pekerjaan, wabah, penyakit, sakit tidak kunjung sembuh, macam-macam musibahnya, dan orangnya sabar tapi tidak sholat, percuma, sabarnya tidak mendapatkan pahala. Padahal pahala sabar ini jaminannya adalah surga. Loh, sholat gandengan dengan kurban. Ayo gimana? Sholat gandengan dengan kurban. Ayatnya paling pendek ini surat favorit kita ini sudah. Surat favorit kita. Ya, inna a'toina fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Salat gandengan dengan kurban. Maksudnya orang itu kalau hari raya Idul Adha kurbannya banyak, sapi sekian ekor, kambing sekian ekor, lalu dia tidak sholat, maka kurbannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan gitu Bapak Ibu, tukang jagal tidak sholat, maka hewan sembelihannya tidak boleh kita makan. Tukang jagal tidak sholat, hewan sembelihannya tidak boleh kita makan. Sembelihannya orang Yahudi, Nasrani boleh kita makan. Maaf ya, maaf ini sembelihan orang ahlul kitab. Tolong dibuka surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayatnya ayat 5 juga. Al-Maidah ayat 5. Sembelihannya orang Kristen, Yahudi itu meskipun dia nyembelih tidak baca bismillah, orang yang menyembelih tidak sholat, maka sembelihannya halal kita makan. Yang penting hewan yang disembelih halal, kita tok yang baca bismillah. Bismillah boleh. Dan yang menyembelih ahlul kitab. Tapi tukang jagal, moco sahadat, tapi gak sholat, maka sembelihannya, dagingnya haram. Berarti Ustadz kalau gitu kesimpulannya, orang gak sholat itu lebih parah ketimbang Yahudi dan Nasrani. Yes. Ya. Orang gak sholat lebih parah daripada ahlul kitab. Ahlul kitab boleh kita makan sembelihannya. Orang gak sholat, gak boleh sembelihannya kita makan. Sudah, maka kalau puasa tidak sholat, mana mungkin diterima oleh Allah puasanya? Rusak, gagal total. Jangan ninggalkan sholat. Ya, baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, disebutkan janji saya tadi dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 9. At-Taubah ayatnya 54. Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, At-Taubah 54. Allah berfirman, surat yang ke-9 ayat 54.
Allah berfirman, artinya At-Taubah ayat 54, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah, saya ulang, yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, infaknya nggak diterima, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa terpaksa. Baik, ini menunjukkan meninggalkan sholat terhapus amalannya. Baik, sekarang yang nomor berapa ini? Perusak nomor 6. Yang nomor 6 adalah mengerjakan sholat tarawih super ngebut. Mengerjakan sholat sunnah tarawih super ngebut, maka nggak diterima, rusak pahalanya, rusak. Kenapa? Saya bacakan ya. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 529 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun. 60 tahun sholat, sehari 5 kalian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini selama 60 tahun, tiap hari sholat selama 60 tahun. Satu nggak diterima oleh Allah. Satu nggak diterima. Kenapa? La'allahu yutimur ruku wala yutimus sujud, wa yutimus sujud wala yutimur ruku. Bisa jadi rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna, rukuknya yang tidak sempurna. Jadi gara-gara rukuk dan sujud tidak sempurna, sholatnya 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kehilangan tumak nina, ya. Makanya sholat ini tenang, jangan tergesa-gesa, ya. Kita tidak mempermasalahkan jumlah rokaat. Yang mau 23 rokaat monggo, silakan. Yang mau lebih dari itu silakan. Yang dibatasi bukan jumlahnya, waktunya yang dibatasi. Jangan sampai masuk waktu subuh, jumlah rokaatnya, karena ini sifatnya sunnah, boleh, tetapi tetap tumak nina, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang ketujuh adalah, ya betul 7 ini ya. Yang ketujuh, perusak pahala puasa adalah dia tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Tidak puasa tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, tanpa uzur syar'i. Maka yang seperti ini gagal total. Loh Ustaz, kalau terkena uzur berarti boleh? Boleh. Loh apa saja, siapa orang yang kena uzur? Orang yang tidak wajib puasa ini Bapak Ibu cuman 10 orang. Tidak lebih dari itu, hanya 10 orang. 10 orang ini tidak wajib puasa, tidak terkena syariat kewajiban puasa. 10 orang. Siapa itu? Ringkas saja. 1, anak kecil, belum balik, nggak puasa. Kalau dia dilatih, nggak apa-apa. Ternyata di tengah hari dia tidak kuat, menangis, minta batal, makan, minum, maka dia tidak dosa. Karena memang belum ada kewajiban. Anak kecil, ini nggak apa-apa, nggak wajib. Yang nomor 2 adalah sakit menahun, sakit tidak kunjung sembuh, sakit nggak ada obatnya, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit berat. Contohnya, naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita dari penyakit-penyakit seperti ini. Contohnya, gagal ginjal, cuci darah terus, kena kanker, kemoterapi terus, berat ini. Ustadz, kalau sakit gigi tetap poso. Tetap ada, sakit gigi nggak masuk berat, ya. Sakit hati, apalagi sakit hati, ya, tetap puasa, ya, nggak ada. Ini sakit berat, sakit berat. Yang nomor 3, musafir, musafir yang memberatkan. Berapa kilo? Ini tambah panjang nanti ya. Intinya safar, perjalanan jauh yang memberatkan. Karena butuh rincian ini, masalah perjalanan itu dianggap safar, berapa kilo dan seterusnya, perbedaan pendapatnya panjang ya. Intinya safar yang memberatkan. Yang nomor 4 adalah lansia plus pikun, lanjut usia pikun. Sudah tua renta, dia sendiri lupa saya tinggal di mana, padahal itu rumahnya. Kamu ini siapa? Padahal itu cucunya. Nah, sudah pikun sudah.
Yang nomor 5 hilang akal, gila. Bilang, bagaimana dia bisa sholat puasa, lawang dia merawat dirinya saja nggak bisa, jalan kemana-mana tanpa busana, nggak pakai pakaian, nggak punya rasa malu. Orang yang kayak gini, nggak jumatan, nggak sholat, nggak puasa, maka kata Nabi, rufi al-qalamu an salasatin, pena itu diangkat oleh Allah untuk 3 orang. Maksudnya pena diangkat, tidak tertulis dosa. Salah satunya gila, hilang akal. Ustadz, kalau gilanya gila temporer kayak apa? Masuk Ramadan sampel, Idul Fitri waras, ya nggak ada. Ini gila-gilaan. Ini gila betulan, sampel betulan ini ya. Gila betulan ini, hilang akal. Yang nomor 6 sampai nomor 9 semuanya perempuan. 6 sampai 9 perempuan. Nomor 6 wanita haid. Nomor 7 wanita nifas. Nomor 8 wanita hamil. Nomor 9 wanita menyusui. Terakhir 10 kafir. Orang kafir tidak terkena syariat puasa. Ustadz, dari 10 orang itu saya kok tidak melihat, mendengar pekerja keras Ustadz, kerja lapangan, kuli bahan bangunan, apa ini kuli tukang bangunan dan seterusnya. Ya, kok enggak ada? Memang enggak ada. Berarti mereka pekerja lapangan, ya, kuli dan seterusnya itu tetap puasa, tetap enggak boleh meninggalkan. Termasuk tukang beca, iya tetap puasa. Enggak ada alasan panas Pak Ustadz, enggak ada. Tetap puasa. Yang enggak wajib 10 orang. Kamu masuk enggak 10 orang? Kamu haid? Ya enggak lah Ustaz. Saya ini perempuan. Lah nifas. Oh, saya ini saya ini bukan perempuan, saya ini laki. Mana mungkin saya nifas? Ya. Hamil. Lu saya ini laki kok dibilang nganu. Menyusui, apalagi menyusui. Saya ini laki-laki Ustaz. Kafir mungkin, kafir. Muslim Ustaz, KTP ku Ustaz. Oh ya. Lansia mungkin, lansia. Saya nom aku Ustaz. Masih muda Ustaz. Oh iya. Mungkin hilang akal, mungkin waras awak dewi, ya waras, ternyata tidak masuk, ya maka mungkin sakit berat, sehat walafiat Ustadz saya, maka tetap wajib puasa, nggak ada alasan, hanya 10 ini aja, ya baik. Jadi dia tidak berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini ancamannya Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1005, di mana Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpi Nabi, beliau dibawa oleh 2 malaikat ke sebuah gunung atau bukit yang terjal. Lalu singkat cerita, Nabi SAW mendengar teriakan di dalam, Nabi mendengar teriakan ketika menaiki gunung tersebut. Lalu Nabi berkata, teriakan siapa ini? Teruslah naik ke atas, terus naik ke atas. Jadi ini bukan Isra Mi'raj ya, bukan peristiwa. Kalau Isra Mi'raj bukan mimpi. Kalau ini betul-betul Nabi mimpi. Nah, lalu kemudian sampailah Nabi ke satu tempat yang di situ Nabi melihat ada beberapa orang yang tumit mereka tergantung ke atas, kepala di bawah, dari terjungkir. Lalu di rahang mereka mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada 2 malaikat tersebut, siapakah mereka ini? Lalu dijawab, ketika Nabi bertanya, man haula, mereka ini siapa? Dijawab oleh 2 malaikat tersebut, alladzina yafturuna qabla tahillati saumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya berbuka, alias mokel, sebelum waktunya berbuka, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya? Musafir. Musafir yang mukim. Ya. Oh iya. Baik, musafir, safar yang berat, maka dia kan tidak terkena kewajiban puasa, tapi dia harus mengqadha, tetap bayar. Ya, termasuk wanita hamil, menyusui, lah dilihat dirinci. Nah, ini untuk ibu-ibu ini ya, itu ada rinciannya wanita hamil menyusui. Kalau wanita hamil, kalau musafir tadi jelas,
Jadi dia boleh nggak puasa tapi dikodok, ya. Termasuk lansia, tua renta itu bayar fidyah, bukan kodok, bayar fidyah. Terus kemudian kalau anak kecil nggak kena, anak kecil. Terus kemudian sakit menahun, sakit yang nggak kunjung sembuh, maka ini bayar fidyah, bukan mengkodok. Ya, hilang akal sudah nggak ada kodok, nggak ada fidyah yang kayak gini ya, hilang akal. Kalau musafir kodok. Lah wanita hamil menyusui dirinci. Kalau dia itu saat hamil atau menyusui, dia khawatir terhadap dirinya saja, maka harus kodok. Contohnya, saya ini Ustadz hamil, saya menyusui. Kalau saya tetap puasa, saya tidak kuat. Insya Allah bayi saya tidak masalah. Bayi saya yang lemes, tidak kuat. Berarti ibu mengkhawatirkan diri Anda. Anda tidak khawatir sama bayi Anda. Gak apa-apa, insya Allah bayi saya, janin saya yang tidak kuat. Ibu wajib kodok, gak bayar fidyah, harus kodok. Terus nomor 2, dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Saya ini hamil menyusui Ustaz. Kalau saya puasa, saya lemes, saya juga kasihan anak saya. Gak dapat asupan makanan karena mamanya lagi puasa. Aku sakno ambil anakku. Berarti Anda mengkhawatirkan dua ya. Anda mengkhawatirkan diri Anda dan janin bayi Anda. Benar Ustaz. Anda kodok seperti nomor 1 tadi, gak bayar fidyah, harus kodok, bukan fidyah. Nomor 3, saya mengkhawatirkan anak saya Ustaz. Kalau saya kuat insya Allah, saya hamil menyusui, saya kuat kalau puasa. Cuman saya kasihan sama anak saya. Berarti Anda lebih khawatir ke anak. Anda tidak khawatir diri Anda. Insya Allah saya kuat, anak saya yang kasihan. Anda wajib kodok plus fidyah, double kena dua-duanya. Nek ngono Ustaz aku milih nomor 1 aja Ustaz daripada Allah bisa Anda manusia bisa Anda bohongi, tapi Allah tidak bisa Anda bohongi. Yang tahu kemampuan Anda kuat atau tidaknya itu Anda. Maka jangan berdusta membohongi diri Anda. Manusia bisa kita bohongi, Allah tidak bisa. Ya, baik. Termasuk yang tadi wanita haid itu qadha, wanita nifas qadha. Nifas itu juga dirinci. Nifasnya gimana? Operasi sesar atau normal? Kalau lahir normal, maka nifas 40 hari. Lah kalau operasi dirinci. Kalau operasi sesar. Kalau perut itu dibuka, ternyata keluarnya darah itu cuma di perut saja. Maaf ini ya, maaf untuk ibu-ibu, saya minta maaf. Kemaluannya bersih, farjinya tidak ada rembesan, tetesan darah. Jadi darah itu cuma di perut. Lah, taunya gimana? Ya tanya suster, tanya dokternya. Dok, saya tadi waktu dioperasi, kemaluan saya keluar darah enggak? Ada rembesan enggak? Enggak ada, bersih. Darah cuma di wilayah perut. Maka setelah operasi wajib sholat, wajib puasa. Enggak ada uzur. Tidak ada nifas ini, ada. Tapi begitu ada tetesan darah meskipun dikit, 40 hari nifas. Ada rinciannya, harus tanya sama dokternya. Lah siapa Ustaz sudah terlanjur dulu ya apa? Ya hamil lagi. Iyalah, yang tidak bisa umur saya, suaminya izinkan nikah lagi. Mesti Ustaz ini ya. Bapak Ibu sekalian, jadi itu ada rinciannya ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, kita terakhir menutup. Safar itu tidak wajib puasanya pas safarnya ya. Kalau misalnya Sudah sampai. Jadi safar yang memberatkan itu adalah tidak puasanya itu pada saat perjalanan itu. Tetapi ketika dia sudah sampai di tempat tujuan, maka dia tetap berpuasa. Tidak puasanya itu karena selama perjalanannya itu aja. Ini berapa sih Ustadz? Nah, kalau saya pribadi, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan safar, jumhur ulama ya. Saya lebih condong ini. Memang ada banyak pendapat katanya sesuai huruf kebiasaan masyarakat. Kalau kita menganggap itu safar, ya maka itu safar. Iya. Tapi saya pribadi, saya kok lebih condong dibatasi dengan jarak. Jadi saya ambil pendapat saya loh ya. Saya tidak mengarahkan Anda untuk memilih pendapat itu, terserah. Ini perbedaan pendapat. Saya pribadi lebih condong safar itu 16 farsa. 16 di zaman Nabi tidak ada kilometer, tidak ada.
16 farsa. Lah berapa itu 16 farsa? Satu farsahnya itu setara 3 mil. Satu farsah sama dengan 3 mil. Nah, nanti baru ketemu kilometer. 3 mil. Berarti 16 farsah itu sama dengan 16 kali 3, 48 mil. 1 mil, lah baru ketemu kilometer. Berapa kilo? Rata-rata kurang lebih 1,6 kilo. 1 mil 1,6. Berarti kalau gitu berapa kilometer? Ya tinggal ngalikan 48 dikali 1,6 kilometer. Ketemu angka 76, sekian. Anggap dianukan 80 atau 83. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 83. Kurang lebih Surabaya Malang Safa. Karena turun Singosari 88 kilo. Apalagi sampai ke Batu tambah towo. Ya. Tapi kalau tanda kutip memberatkan. Nah ini lancar. Ya, Ustadz Surabaya Jakarta 1000 kilo. Lihat dulu naik apa? Pesawat? Ya enggak lah. Enggak lah, Anda masuk mobil ber-AC, masuk ruang boarding ber-AC, masuk pesawat ber-AC, turun Cengkareng, turun Halim, ya bandaranya ber-AC, keluar daripada bandara masuk mobil ber-AC, pesawat 1,5 jam. Contohnya Ustadz yang kalau masuk kategori yang memberatkan, umroh Ramadan berat di atas pesawat 10 jam. Anda berangkat jam 8 pagi dari Bandara Juanda, berarti Anda harus ngumpul di bandara jam 4 pagi karena internasional 4 jam sebelumnya harus stay di bandara internasional soalnya. Baik, jam 4 pagi kan berarti sahurnya di bandara, baik, sholat subuhnya di bandara. Oke, jam 8 berangkat, Anda hitung sampai Madinah atau sampai Jeddah 10 jam. 8, 9, 10, 11, 12, jam 13, jam 14, 15, 16, 17, 18, 18:00 itu sampai Madinah. Tapi 18:00-nya Indonesia. Nyampe Arabnya dikurangi 4 jam. Di Arab jam 2 siang. Ya Allah, saya ngenteni suwe. Sedangkan maghrib di Mekah, Madinah, Jeddah 6:30. Anda nambahi 5,5 jam kurang lebih. Berat ini karena Anda ngejar matahari. Matahari terbenam kan di sana, Anda ngejar. Itu. Nah, itu berat, maka batalkan. Nyampe di sana puasa. Tetap puasa, hanya perjalanannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.